Oke, jadi kita mulai aja materinya ya. Kita langsung mulai pertemuannya. Ini saya pause dulu. Oke, mudah-mudahan ini sudah login semua ya, nggak ada lagi yang telat. Oke, ini saya terima dulu. Oke, mohon maaf karena menunggu hampir kurang lebih hampir setengah jam ya, mau nunggunya nggak sampai sih ya. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamannya. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai masih SKP yang model baru ya. Ini kita ada kemajuan sedikit lagi, ada tambahan ilmu lagi mengenai penilaian di perilaku ya, perilaku kerja di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin infokan juga. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini saya mau review dulu yang punya teman yang ada salah satu anggota grup yang sudah ngirim kerjaannya dia ya. Ini masih menggunakan SKP yang lama, tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu di sini biar merefresh pengetahuan kita yang lalu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk untuk memulai sharing belajar bareng hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar ya, nggak ada kendala. Kemudian tak lupa juga kita senantiasa menyampaikan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat rezeki yang diberikannya sehingga kita masih bisa berkumpul hari ini untuk sharing-sharing bareng ya. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering-sering bersalawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan dengan salawat hari ini yang barusan kita ucapkan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Terus khususnya untuk aplikasi SKP-nya ini. Oke. Langsung kita masuk ke bagian pembahasan ya. Nah, di sini ada teman kita yang udah ngirim Bang Radi, layarnya hilang Bang. Oh baik, sorry ya benar, saya lupa sharing lagi. Thank you sudah diingatkan. Gini gimana, kelihatan ya? Kelihatan nggak layarnya? Mas Anton gimana? Ya udah kelihatan. Ya kelihatan. Oke, sip. Nah, jadi pertama kita bahas mengenai aplikasi SKP. Hah? Kelihatan ya? Oke. Jadi kita mulai dulu ke bahas aplikasi SKP yang model lama seperti ini ya. Ini model lama. Seperti ini modelnya. Untuk kemudian tampilan untuk aplikasi yang lama itu seperti ini modelnya. Mudah-mudahan tidak jenuh, mudah-mudahan dengan sering-sering dibahasnya makin paham nih cara penggunaan aplikasinya. Nah, ini mudah-mudahan yang punya yang punya ini kiriman ini juga bisa ngelihat hadir orangnya. Saya nggak hafal akun siapa, tapi yang jelas ini punya ya. Jadi dia posisinya S1, kemudian perawat ahli muda. Wow, lumayan. Berarti 3D ya, ini 3D perawat ahli muda, dan sudah punya angka kredit sampai 341 ya ini ya. Oke, ahli muda di 3D. Oke, berarti sisa 50 mendekati hampir kurang lebih 60 ya, karena dari 300 ke 400 itu selisihnya 100. Nah, cuman di sini karena bekalnya sudah punya 341, berarti sisa 59 sekian ya. Nggak sampai 60 selisihnya. Oke. Jadi untuk di sini ada lagi petunjuk untuk di posisi 3D ini maksimalnya itu 37,5 dalam 1 tahunnya ya, untuk posisi perawat ahli muda ya. Perawat ahli muda maksimalnya 37,5. Kemudian sedangkan di sini berdasarkan hasil hitungnya
itu dalam 2 tahun aja dia hanya membutuhkan 29 ya, 29 angka kredit, anggaplah 30, nggak sampai 37 amat gitu ya. Karena mungkin ini sudah dari pak yang lalunya atau SK pangkat yang lalunya. Jadi kalau berdasarkan hasil hitungnya ini dia tidak perlu ngejar ke sini lagi, cukup hanya mengejar 29,34 sekian atau 30, dia sudah bisa mengajukan angka kredit 2 tahun ke depan ya. Seperti itu cara bacanya ya. Nah, jadi ini alat pembanding, alat bantu. Di sini adalah alat bantu yang mana harus dikejar ya. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Nah, kalau mau pakai ini berarti nggak pusing lagi ngejar angka kreditnya ya. Nah, ini udah benar cara bikinnya, udah benar. Kita langsung kalau udah seperti ini kita langsung eksekusi ke bagian SKP-nya ya. Nah, ini umpamanya mau ngejar 29 nih. Ngejar 29 berarti wow, ini masih kerendahan ya. Ini ternyata target SKP-nya per 6 bulan. Oke, saya cek dulu per 6 bulannya. 6 bulannya 14,67. Di sini cuma 13,47 ya. Oke, nggak masalah. Selisih 1 angka kredit. Nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya sayang sih tidak dimaksimalkan. Jadi kalau hasil hitungnya 14 di sini tidak dimaksimalkan ya sayang juga sih ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau seperti ini, nggak apa-apa juga. Ini 13,47. Nah, ini dalam waktu 6 bulan. Nah, cara bikin untuk SKP yang tahun 2021 seperti ini ya. Seperti ini. Jadi per 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini berarti di rekap semester 2-nya pasti nggak ada. Nah, kebetulan nggak ada ya. Nah, berarti kita langsung ke bagian rekapnya aja. Ternyata sudah diisikan semua ya. Seperti ini angkanya. Nah, untuk hariannya ya oke. Seperti ini, nggak ada masalah ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu cara ngisinya ini. Jadi saya nggak perlu detail ngejelasin. Kemudian saya lanjut ke bagian pengukurannya saja. Karena ini per 6 bulan. Oke, langsung kita bagian eksekusi di bagian sininya aja. Oke, ini rata-rata 91. Oke, aman. Berarti dia menggunakan sistem apa tadi? Ini berarti yang bersangkutan ini cara kerjanya seperti yang saya jelaskan di video grup privat ya. Jadi 1 tahun, bikin 1 tahun dulu kemudian dibagi 2. Nah, ini mungkin caranya itu seperti ini, makanya hasilnya bagus ya. Nah, hasilnya bagus. Oke. Gak ada masalah. Berarti ini udah benar paham nih cara kerjanya aplikasi SKP-nya, nggak ada masalah ya. Kemudian di bagian sininya saya rasa nggak ada masalah juga ya. Cuma saya nggak tahu ini kenapa nilai poin awalnya 81. Tapi nggak apa-apa juga sih, nggak terlalu mengaruh juga karena sistem poin penilaian udah berubah ya. Sistem poin udah berubah. Nggak ada masalah juga dengan ini. Oke, sepanjang untuk semester 1-nya ini nggak ada masalah ya. Nanti kalau sudah semesternya satunya udah lancar, apalagi saya yang semester 2-nya ya, ini nggak ada masalah. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau di-sharing di aplikasi yang lama ini. Ada kendala teman-teman yang menggunakan aplikasi SKP yang lama, ada yang mau di-sharing? Langsung aja. Ada yang mau ditanyakan atau nggak ada? Oke, nggak ada. Kayaknya udah paham semua ini kalau yang aplikasi lama. Kemudian saya masuk aja ke bagian semester 2-nya ya. Nah, semester 2-nya oke, angkanya juga fine-fine aja. Oke ke semua, ini semester 2 ya. Ini saya langsung lihat di sini aja. Nah, yang di sini oke terisi angkanya. Kemudian yang di bagian semester 1-nya pasti kosong. Oke, ini karena belum difilter ulang ya. Ini saya filter ulang aja untuk menghidden angka yang tidak diinginkan. Sorry, ini kok malah muncul. Oh, ini kok angkanya nggak berurutan. Ya, ini danger ini. Berarti harus manual ini satu-satu. Si penggunanya yang bisa eksekusi ini. Saya kembalikan aja. Ini di hidden manual kayaknya.
Oke, jadi seperti ini ya. Jadi hanya 10 kegiatan yang dimaksud, kosong ya. Oke, jadi cara ngerjain untuk mengakali apa SKP yang tahun 2021 ya seperti ini caranya. Jadi bikin semester satunya dulu. Semester satunya dalam kurun waktu 6 bulan ya. Di sini langsung dituliskan 6 bulan. Nanti aplikasinya otomatis tuh di sini 6 bulan, di sini 6 bulan, kemudian di bagian pengukurannya juga langsung 6 bulan. Ya, jadi cara mengakilinya seperti itu, bikin dulu per 6 bulan untuk Januari sampai Juni, yang semester 2-nya gitu juga Juli sampai Desember. Nah, untuk teknik lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa dilihat di grup privat sini ya. Di sini saya sudah ada kasih linknya rasanya ya. Nah, ini ya, ini kurang lebih ya. Ini part 1, ini part 2-nya. Nanti part 3-nya nyusul untuk yang model aplikasi yang saya sharing hari ini. Cuma mungkin kalau teman-teman nyimak hari ini ya nggak perlu ngelihat part 3-nya. Kemudian ini udah ya. Nah, kemudian saya juga dapatkan aplikasi SKP yang baru nih. Bukan SKP baru. Format aplikasi SKP baru, cuma yang versi 4. Kalau versi 5-nya belum saya bahas. Kita bahas ini dulu ya, versi 4-nya dulu. 4 kali perubahan. Ini sudah yang keempat kalinya, yang terakhir yang kelima ya. Ini versi 4-nya. Maksudnya yang sudah 4 kali perubahan. Nah, banyak kan teman-teman mengalami kendala di bagian kontrol, tapi ini alhamdulillah ya untuk kegiatan kebidanan nih. Biasanya sih yang kegiatan kebidanan yang banyak ngeluh terjadi value atau false atau NA di bagian sini. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa ini teman kita yang satu ini berhasil menggunakan tanpa ada kendala ya, tanpa ada value di sini. Nah, ini seperti ini cara kerjanya ya. Udah oke. Nah, di bagian urian tugasnya, urtuk AK-nya juga ya, untuk istilahnya ini sebenarnya database sih. Nah, dibuat seperti ini, dia buat sedemikian rumah, oke, nggak ada masalah juga ya. Kalau di sini pasti nyata nggak ada masalah ya. Nah, saya cek dulu ke bagian database-nya. Untuk database-nya ternyata memang oke, S1 untuk bidan ahli ya. Jadi untuk mengganti urian yang ada di sini, teman-teman ketik ya, yang merah di atas ini. Kalau diketik dokter di sini, nanti otomatis di sini terganti dokter ya. Saya contoh ini seperti ini. Di sini saya ganti dokter atau perawat atau yang lain-lainnya. Nah, di sini otomatis ya. Otomatis. Oke, seperti itu. Nah. Jadi ini semua fungsional bisa pakai ya. Oke, ini saya Ctrl Z aja, saya kembalikan. Kemudian selanjutnya di bagian SKP terkaitnya ini otomatis ya. Kita nggak perlu ngapain di sini. Ketika sudah ngisi di sini, sudah ngisikan yang di sini ya, Nah, cara ngisinya ini sebenarnya ngambilnya dari SKP yang lama ya. Saya sudah jelaskan juga di video link tutorial yang ada di sini ya. Saya jelaskan di sini. Nah, dulu pernah pada saat live juga pernah saya jelaskan teknik caranya mengambilnya. Makanya saya sarankan SKP yang 2021 itu dibagi 2 dulu. Gunanya untuk kita mengambil butir kegiatannya dan angka kreditnya dan realisasinya selama kurun waktu 6 bulan ya. Nah, jadi ini realisasi dalam kurun waktu 6 bulan ya. Kita ngambilnya di aplikasi, kalau di aplikasi SKP lamanya itu seperti sini ya. Nah, ini realisasi yang ada kita di sini, kita ambil ya, kita caplok, kita copy paste spesial, bukan paste biasa. Langsung kita kopikan ke bagian di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini yang tadi 10 kegiatan, yang ini ada 40 sama kegiatan tambahannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini diselesaikan. Nah, cara pastenya nanti teman-teman bisa lihat di tutorial yang ada di sini ya, yang baru join, yang baru pertama kali belajar di sini. Kemudian untuk di bagian perencanaan, nah di sini kadang-kadang juga, nah ini benar nggak timbul pilihan. Nah, di sini sama juga nggak timbul pilihan. Nah,
teknik yang ada di sini sebenarnya kalau nggak timbul seperti ini cukup mudah sebetulnya ya, cukup mudah. Jadi kita tinggal mengklasifikasikan kegiatan yang ada di sini. Contoh ini pelayanan kesehatan ibu ya. Kita mengklasifikasikan. Nah, kita warnai aja, warnai. Ini ada yang mau join nggak? Oke, ada yang mau join. Nah, kita klasifikasikan seperti ini. Kemudian ini kegiatan anak, kita bedain sendiri warnanya biar mudah ngelihatnya ya. Kemudian berencana. Oke, kita bedain juga warnanya seperti ini. Kemudian komunitas, beda lagi sendiri warnanya. Ini oke, kita bedain juga warnanya. Nah, oke ya, udah tampak ya, udah tampak perbedaan. Berarti ketika udah kita klasifikasikan seperti ini kegiatannya, berarti ini ya, kuning ini kita hitung 1, kelompok kuning 1, ini kelompok hijau 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kegiatan tuh. Nah, jadi caranya untuk di bagian perencanaan itu ya. Jadi ini kelompok warna kuning, ini kelompok warna biru tadi ya. Seperti itu caranya ya. Biar mudah mengingat. Jadi sebenarnya kalau ada terjadi kelompok seperti ini kita tinggal copy paste aja sebetulnya. Ini kita copy paste. Nah, saya contohin. Ini kita copy paste ke bagian perilaku kalau memang opsi pilihannya seperti ini nggak muncul ya, opsi pilihan seperti ini nggak nongol. Ini tinggal kita copy paste yang ada di sini. Jadi kita delete umpamanya ini kita kalau kita udah delete kegiatan tadi itu kita pastekan di sini atau kita ketik ulang ya, kita ketik ulang. Jadi harus sama persis ya. Spasinya huruf penggunaan huruf awalnya ini ya, penggunaan seperti ini harus sama persis ya. Kalau di sini huruf kecil, di sini juga huruf kecil juga ya, sama persis seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, nanti kegiatannya itu menghitung sendiri. Ini kenapa nggak mau hitung ini ya? Nggak nongol. Seharusnya menghitung sendiri ya. Sama dengan kegiatan anak ini, mungkin ada beda penulisan gaya. Berarti ada beda gaya penulisan ya. Oke, saya coba copy ulang deh. Copy paste ulang. Oke. Nah, itu tadi ya, teman-teman bisa ngelihat ketika itu salah sedikit spasinya, ini kayaknya spasinya berpengaruh pada spasinya tadi. Saya tidak spasi, saya hilangkan satu spasi di bagian sininya. Nah, beda spasi aja itu udah mempengaruhi jumlah hitungan yang ada di sini. Jadi benar-benar kalau ingin copy paste benar-benar harus sama ya. Copy pastenya hanya harus sama. Nah, kalau mengetik ulang cara ngetiknya juga harus sama. Nah, tadi kalau dia berbeda nanti dia di sini nggak bisa timbul angka seperti tadi ya, 0 kegiatan seperti itu. Oke, lanjut. Jadi begitu ya, kalau nggak nongol di sini sama dengan ini juga ya, harus sama persis. Jadi intinya apa yang tertuang di urtuk AK di sini, apa yang tertuang yang ada di urtuk AK di sini, di bagian kinerjanya juga ya, kinerja atasannya itu juga harus sama di bagian perencanaannya ya, seperti itu. Jadi ini sudah dikelompokkannya seperti ini. Jadi pelayanan ibu, anak ya sesuai dengan kelompoknya tadi. Jadi cukup mengentri yang di bagian perencanaan. Untuk bagian perencanaan cukup mempastekan ini ya, pastekan yang ini, yang kelompok-kelompoknya ini. Nggak perlu semuanya ya, nggak perlu semuanya ini lagi. Nggak, hanya kelompoknya aja ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti umpamanya di bagian untuk kinerja atasan ini seperti ini. Nah, ini menjadikan Puskesmas Kebun Tebu sebagai sentra pelayanan. Nah, nanti rencana kegiatan ini terkaitnya dengan kegiatan yang mana nih punya kita yang ada di sini. Kalau dia terkait dengan pelayanan kesehatan ibu, pastekan di sini ya, pastekan di sini, ketikan di sini.
Kalau dia terkait dengan pelayanan kesehatan anak juga, ya udah pastikan juga di sini ya. Seperti itu cara entry-nya. Terus sampai ke bawah. Jadi dikaitkan kinerja rencana kinerja atasan dengan rencana kinerja kita ya. Yang mana padanannya seperti itu. Kalau ini otomatis ya, otomatis. Nah, kemudian untuk angka yang 90% itu bisa kita tinggal ganti di sini ya. Berapa kita targetkan pelayanan kesehatan ibu ini, persentase targetnya berapa, tingkat keberhasilan yang kita bisa raba ya. Kalau sebesar 80% tulis 80%, kalau 90% tulis 90%. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut? Halo, saya kesempatan buka pertanyaan dulu. Nggak ada. Saya lanjut aja ya. Oke, kayaknya udah paham hatam di bagian sini ya, SKP yang versi 4-nya. Kemudian di bagian NSKP gitu juga ya. Kalau di bagian NSKP-nya, nilai sasaran kinerja perilakunya ya, N itu nilai ya, nilai sasaran kinerja perilaku, sama juga ini N perilaku artinya nilai perilaku, N kerja artinya nilai kerja ya. Oke, untuk di NSKP-nya ini cukup tinggal memfilter seperti ini aja. Nah, ini sudah difilter oleh teman kita. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal memfilter aja seperti ini. Dan kita cukup mengontrol aja, yang mana di sini ada angka value atau div, berarti ada ketidakcocokan data di bagian urtuk sama di bagian kontrolnya sini ya. Nah, ada ketidakcocokan angka atau ada angka yang tidak terentry dengan benar ya. Makanya biasanya timbul value di sini atau NA. Oke. Nah, di sini saya mau bahas untuk di bagian kinerja tambahan. Saya nggak tahu di bagian di permenpannya untuk kebidanan ya. Apakah pengelolaan pelayanan kebidanan itu memang masuk di tugas tambahan? Saya nggak hafal ya. Nah, berarti apa yang dimasukkan di sini tanggung jawab masing-masing ya. Saya nggak tahu. Kalau memang seperti ini ya nggak ada apa-apa juga, nggak masalah maksudnya ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini untuk di bagian kinerja tambahan ya, kita di sini saya sudah ada nih ada pembobotan. Jadi untuk di sini bukan direct atau non direct ya, istilahnya di sini dia sistemnya pembobotan. Bobotnya itu bobot 1, ada bobot 2 dan bobot 3. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan kalau bobot 1 itu dalam satu perangkat aja ya. Artinya hanya kita aja yang ngerjakannya ya. Jadi umpamanya kita di puskesmas, kita bertindak selaku sebagai salah satu pihak dari puskesmas ya, sendiri aja, internal dari puskesmas itu aja. Nah, kemudian ini di sini antar perangkat, berarti 2 perangkat ya, ada 2 unit OPTD atau organisasi pemerintahan yang saling kerjasama. Di sini judulnya antar perangkat ya. Berarti kalau lebih kerennya lintas sektor ya. Kita biasa sebut lintas sektor. Sama ini juga lintas sektor juga. Cuma lebih dari antar daerah sama dari, jadi antara kabupaten yang lain dengan kabupaten lain, atau dari tempat kita di kabupaten ke pusat seperti ya. Nah, di sini saya sudah berusaha mendefinisi operasionalkan ya, seperti ini. Mudah-mudahan paham ya dengan definisi operasionalnya dengan bahasa yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk kegiatan seperti ini terlaksananya pengelola pelayanan kebidanan, berarti dia bekerja secara internalnya sendiri ya, bukan antar perangkat, bukan juga antar daerah. Berarti bobotnya 1 ya. Jadi kita langsung entrykan angka 1 di sini. Kemudian nanti di sini otomatis langsung muncul angka ketika saya sudah enter di sini. Nah, seperti ini ya.
Oke, jadi yang tadinya nilainya 100 ditambah dengan 0,8 ini menjadi 108 ya. Ini kalau saya delete seperti ini jadinya ya, 100. Ini saya entry lagi 1 menjadi 108. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk tugas tambahan di sini bagian metode cascadingnya itu sistem pembobotan seperti ini ya. Sesuai dengan definisi operasionalnya masing-masing yang saya sudah jelaskan tadi ya. Di sini teman-teman bisa tempat untuk mengingatkan aja ya definisi operasionalnya. Oke. Nah, untuk aplikasi nilai perilakunya, nah sebenarnya untuk versi 4 ini belum ada metode hitungnya, dan sebenarnya yang menghitung nilai yang ada di sini adalah pimpinan kita. Cuma kadang-kadang pimpinannya itu menyerahkan sepenuhnya ke bawahannya, udah kamu terserah nilai maunya berapa, terserah gitu ya. Karena kalau untuk disuruh menghitung kan ini ada rumus hitungnya nih untuk nilai perilaku nih ya. Kalau disuruh menghitung penting juga kepalanya mungkin ya. Sama saya juga gitu sih. Kalaupun ada aplikasi penting juga sih kalau disuruh ngitung. Kalau nggak ada aplikasi maksudnya ya, sorry. Nah ini sebenarnya ada metode hitungnya. Nah kalau kemarin saya sarankan itu entry aja dulu tanpa melalui proses perhitungan. Itu bagi yang buru-buru yang ngejar kenaikan pangkat yang April kemarin ya. Oke, seperti itu ya untuk ngejar kenaikan pangkat yang periode April ini nanti maksudnya ya. Jadi entry angka aja dulu, yang jelas minimal 90. Berarti itu nggak melanggar juga sih, nggak apa-apa, cuman agak keliru. Nggak tahu keliru dikit atau keliru banyak, nggak tahu juga. Cuma yang jelas minimal 90. Mengapa 1990 nanti ada penjelasannya ya. Itu nilai perilaku. Untuk nilai kinerja, nah untuk nilai kinerjanya ini diambil dari NSKP-nya sendiri, kemudian ini dari nilai perilaku yang tadi yang ada di sini ya, total rata-ratanya. Maka di sini langsung muncul nilai kinerja. Nilai kinerja ini terdiri dari atas NSKP, nilai sasaran kinerja pegawai, sama nilai perilaku ya. Jadi nilai kinerja itu terdiri dari NSKP dan nilai perilaku. Kemudian di sini ada N kinerja G itu gabungan ya, gabungan. Jadi nilai perilaku yang ada di sini sama yang ini digabung jadi satu halaman sheet, satu lembar halaman maksudnya ya. Jadi ini penggabungan. Nanti teman-teman terserah mau pakai yang mana. Apakah mau pakai nilai kinerja ini yang sheetnya ini, atau pakai sheet yang ini, atau pakai sheet dan yang ini ya. Jadi mau pakai yang ini, dua-dua ini ya. Kalau mau pakai dua-dua yang ini berarti ini nggak dipakai. Kalau mau pakai ini yang tunggal ini berarti nilai N perilaku sama N kinerja itu nggak dipakai. Nah tergantung unit saudara sendiri yang mana mau dipakai, atau mau pakai tiga-tiganya nggak apa-apa juga. Makanya saya munculkan 3 sheet seperti ini ya. Nah, tapi satu sama yang lainnya itu saling terkoneksi. Tinggal memprintnya aja ya, mau yang mana mau diprint atau mau diprint semua juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah saling terkoneksi semua dan nilainya juga sama ya. Di sini 92,30. Oh, kenapa ini beda ya? Nilai akhirnya kok 97. Oh. Di mana selisihnya ini? Ini pakai bobot, pakai sama bobotnya, kok beda ya? Ayo, 100 sama 90. Ini kok ya, ada mau masuk. Oke, sembari saya ngulik ini ya, saya pusing sendiri, ini kenapa bisa ini berbeda nilainya. Seharusnya sama ini, average, rata-rata kok rata-rata 90.
Oke, ternyata dia dibagi 5. Oke. Ini juga 72. Ayo, kenapa seperti ini? Oke, kita skip aja ya. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang seperti ini. Ini karena memang bermasalah dengan rumusnya yang dengan yang versi 5. Nanti saya akan coba baikin ya, kemudian saya share kembali. Mudah-mudahan kejadiannya nggak seperti. Yang jelas ingin saya sampaikan bahwa ini saling terkoneksi ya. Seharusnya sih ini sama sih nilainya yang ada di sini ya. Total yang ada di sini ini harusnya sama yang ada dengan di sini. Ya. Seperti itu ya. Cuma ini kejadiannya langkah ini kok rumusnya sama, hasil eksekusinya beda. Nah, lanjut ke bagian sini. Untuk bagian di sininya, nah ini udah otomatis juga ya. Udah otomatis. Nah, ini juga LD lembar dokumen perilaku kinerja ini juga mengambil dari lembar kinerja gabungan ya nilainya. Ya. Mengambil dari situ nilainya. Kemudian integritas ini, nah untuk nilai integritas ini mengambil dari sheet yang ada di sini ya, yang 3 item ini. Ini sama nggak? 108 sama 102. Oke, seharusnya sama-sama 108 ini. Kemudian saya lupa ngejelasin. Di sini ada opsi pilihan ya. Di sini ada opsi pilihan. Di bagian sini ya. Oke, di sini ada opsi pilihan untuk nilai kinerja. Teman-teman nanti saya nggak tahu di kantornya memakai nilai kinerja 1 seperti ini, nah yang 60-40, atau memakai nilai kinerja yang yang kedua ya, 70 sama 30 ya. Tergantung kantornya mau pakai yang mana. Tapi kalau di tempat kami untuk yang periode yang lama, SKP yang model lama seperti ini, kalau di tempat kami itu memakai ini ya. Jadi 60-40 yang periode Januari sampai Juninya, kalau kami memakai 60-40 ya. Kemudian untuk yang di SKP barunya, kami pakai metode yang 70 sama 30%. Ya. Instruksinya seperti itu ya, udah kami eksekusi aja seperti itu. Enggak nanya kenapa harus begini, kenapa harus itu, enggak. Sebenarnya ada sih di Permenpannya, di Permenpan 8-nya tahun 2021 itu sebenarnya ada definisi operasionalnya. Ya, cuma karena kami diperintahkan untuk eksekusinya seperti ini, ya udah kami pakai yang 70-30 ya untuk yang semester 2-nya. Nah, sama dengan ini sebenarnya ya, jadi ini gabungan antara dua yang sheet ini, gabungan dua sheet ini. Yang ini terserah nanti mau pakai yang mana, mau ngeprint semuanya juga nggak apa-apa. Nah, untuk sepanjang penjelasan saya tadi, ada yang mau di sharing atau ada hal yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Saya bang. Ya. Mana tadi layarnya bang? Kok hilang layarnya? Yang mana? Oh ya, yang itu bang. Kalau itu bang yang di apa tadi itu? Di sheet nilai kinerja, di ide baru dia yang tanda kuning itu nilai 0 memang seperti itu bang ya? Ya. Oh iya. Terus kalau itu bang yang di sheet integrasi. Itu ya? Integrasi. Oh iya, integrasi dia di printnya di akhir tahun bang atau bagaimana? Karena di situ kan ada periodenya, misalnya. Oke. Langsung tertulis Januari sampai Juni sekian, Juli sampai Desember sekian. Betul. Jadi ini di printnya untuk periode akhir tahun ya. Tapi kenapa bisa langsung ada nilainya di situ bang? 123,75. Karena kan ini yang semester satunya kan di sini yang hijau ini sudah diisi. Ini kalau nggak diisi, otomatis integrasinya yang di sini nggak terisi nih. Yang kos ini kosong. Gitu.
Bang, terus kalau misalnya itu di akhir tahun, kenapa periode penilaiannya di atas 1 Juli sampai Desember? Harusnya kan tertulis Januari sampai Desember. Oh ya benar. Itu salah. Benar, itu benar. Persepsinya bagus, betul. Jeli. Ini salah ya. Nanti kalau yang apa namanya? Yang aplikasi yang baru, kalau mau dibetulin sendiri yang baru dikirim tadi. Ya, kalau yang versi 4-nya mau dibetulin sendiri nggak apa-apa, tapi kalau yang di versi 5-nya insya Allah nanti saya akan rubah ya. Termasuk tadi ini saya mau ngecek ulang lagi nih kok bisa beda hasilnya. Seharusnya nilai gabungan ini sama dengan yang ada di sini sih, ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Atau masih mau nambah Mas Anton? Apa yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bang. Oh cukup. Nah, sambil menunggu pertanyaan. Kalau ada tiba-tiba yang mau ditanyakan silakan ya. Mau bertanya Maradi. Oke, lanjut. Yang di SKP terkait itu nilai angka kreditnya untuk 1 semester atau untuk 1 tahun? Terkait. Oke. Ya. Untuk 1 semester. 1 semester berarti ya. Ya, 1 semester. Oh, semester. Kalau untuk yang di LDPK itu angka kredit 1 tahun atau 1 semester? Nah ini saya juga belum mendapatkan penjelasan yang cukup clear dari saya atau dari manapun sumbernya. Saya nggak tahu ini apakah 1 tahun atau 1 semester ya. Tapi menurut saya sih ini seharusnya 1 semester. Cuman yang kalau di aplikasinya ini apa namanya? Ini masuk 1 semester. Tapi nggak juga sih. Ada 2 kemungkinan ini. Ada 2 kemungkinan. Ini bisa per semester, ini bisa 1 tahun. Tapi kalau di aplikasi saya ini per semester. Karena kenapa? Untuk apa namanya? Kalau untuk 1 semesternya kan yang dibutuhkan itu ini SKP bagian sheet rencana, SKP terkait, NSKP, kemudian nilai kinerja, ya, nilai perilaku, nilai kinerja. Kemudian LDPK-nya itu yang harus di-print dalam 1 semester. Makanya saya kemungkinan ini memang untuk 1 semester ya, bukan untuk 1 tahun. Seperti itu. Ini karena kemudian untuk semester 2-nya ngeprint lagi ya. Ini lagi yang di-print untuk semester 2-nya tentunya dengan angka kredit yang berbeda. Ini lagi yang di-print kemudian ditambah dengan nilai integrasi. Tapi saya rasa ini untuk 1 semester ya. Karena yang dibutuhkan untuk semester 1 itu ini ya. Kecuali di akhir tahun ditambah integrasi. Jadi seperti itu. Nah, itu sih menurut hemat saya. Jadi kalau berdasarkan Permenpan, bukan Permenpan ya, surat edarannya yang diminta untuk di-print ya, ada di mana ya? Saya lupa. Di mana ya? Rasanya saya pernah share kok surat edarannya itu apa sih yang dibutuhkan untuk dikumpulkan. Ada ingat nggak di mana sih berkasnya? Lupa saya. Di surat edarannya itu rasanya surat edaran nomor 1 kalau nggak salah. Mudah-mudahan ini ya. Oke, masih loading. Oh, aplikasi saya tertutup tadi ya. Oke, saya buka ulang ya. Kita cek bareng ya, bareng-bareng kita cek di mana tadi ini ya. Nah ini ya, surat edaran nomor 1 tahun 2002 dari BKN. Nah yang mau dikumpulkan itu yang harus saya melihatnya ini surat edaran bahwa ini loh yang harus di print ya. Jadi ini untuk yang semester 1-nya Januari sampai Juni. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah fasih dengan yang ini juga ya. Kemudian untuk yang semester 2-nya ini ya. Ini yang untuk unit pimpinan tertingginya, ini SKP-nya rencananya. Untuk pejabat fungsionalnya ya.
ini per Juli. Kemudian ada ini NSKP ya. Ya, ini juga ini untuk pejabat administrasinya. Kemudian ini pejabat fungsionalnya NSKP. Screen-nya nggak jalan, Bang. Nggak jalan, di sini saya jalan ya. Kemudian gimana? Sudah ini? Oh, jalan ya di saya. Kemudian ada di halaman 11 ada nilai penilaian perilaku kinerja ya, seperti ini modelnya. Lagi lelet berarti penerimaannya. Kemudian ada integrasi. Kemudian ada LDPK-nya. Oke, benar. Itu LDPK kayak terakhir Maradi. Terakhir ya, benar ya. Oh iya benar, terakhir. Terakhir. Kalau ini memang diurutannya terakhir, berarti butuhnya 1 tahun berarti. Kalau SKP terkait mana nih? SKP terkait mana tadi ya? Saya kesini dulu. Kalau SKP terkait kan memang yang ini kan memang per semester ya. SKP terkait itu per semester, bukan untuk 1 tahun. Karena kan sekarang kan mulai saat ini ya, tahun 2001 sampai yang tahun 2022 ini dan seterusnya, itu cara pembuatannya per semester nantinya. Nah, nanti apakah nanti di akhir tahunnya itu angka kreditnya digabungin di sini? Kalau memang itu digabungin di sini, berarti teman-teman harus ketikkan manual di sini ya, total angka kredit yang sudah didapatkan. Nggak apa-apa, ini di entry manual aja 1 tahun. Tanya-tanya aja deh informasinya. Sekarang saya kurang jelas juga sih yang di bagian LDPK-nya ini, lembar dokumen penilaian kinerjanya. Saya belum mendapatkan informasi yang lebih jelas. Ini yang harus per semester kah atau 1 tahun? Ya. Tapi kalau melihat dari urutannya tadi, ini LDPKP-nya terakhir berarti bisa juga sih 1 tahun berarti ya. Ditanya-tanya aja, Mas. Saya informasinya kalau saya sih yang saya dapatkan belum jelas juga. Oke. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke bagian. Bang, mau tanya, Bang. Ya. Cara menghitung perilaku, Bang. Oke, perilaku. Padahal kita baru mau masuk ke situ. Oke, karena sudah ada yang tanyakan, kita langsung aja masuk ke bagian perilaku. Oke, nah di sini halaman, boleh teman-teman catat di halaman 57. Ini ada judulnya standar perilaku dalam jabatan, ya. Nah, ini modelnya kayak kuesioner ya. Saya anggap sih ini kuesioner ya. Jadi ada 7 level perilaku. Ya, 7 level perilaku. Nah, ini 7 level perilakunya bukan yang ini ya, bukan 1 2 3 4 5 6 7, bukan yang ini ya, bukan ini maksudnya. Bukan yang ini. Ini indikator ya. Indikator perilaku, bukan level perilakunya ya. Nah, kita sebelum masuk ke 7 level perilaku ini, di sini ada standar perilaku kerja ya, semacam kuesioner sebetulnya. Untuk orientasi pelayanan ya. Jadi ini ada isiannya seperti ini ya. Memahami dan memberikan pelayanannya yang baik sesuai standar. Kemudian memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan. Nah, seperti itu modelnya ya. Bunyinya. Jadi kalau umpamanya ini dilakukan, berapa poinnya, seperti itu. Kalau nomor 2 ini dilakukan, berapa poinnya, nomor 3 ini dilakukan, berapa poinnya. Tapi dari semua yang ke-7 ini itu ada levelnya ya. Tidak semua level bisa mengerjain 1 2 3 sampai 4 5 6 7. Ada levelnya. Ya. Ada levelnya tersendiri. Sama dengan bagian komitmen ya. Jadi nomor 1 sampai 7 ini ada levelnya sendiri ya. Jadi umpamanya mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang besar ya, ini
di apa namanya? Ini di level tingkatan apa? Di level apa perilaku ketujuh ya, level ketujuh seperti itu modelnya. Nanti kita bahas deh. Nah, seperti itu seterusnya sampai di bawah ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kerjasama gitu juga. Kemudian kepemimpinan gitu juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada level perilaku yang dipersyaratkan berdasarkan kuesionernya tadi yang di atas. Ada level utamanya ini ya. Level yang disyaratkannya untuk yang utama itu 7, madya 6 sampai 7, pratama ini bukan pertama ya, nggak salah tulis ya. Ini pratama, jadi beda sama yang ini. Pertama sama pratama jangan terkecoh ya. Saya tadinya juga terkecoh juga nih. Salah penafsiran. Nah, ini levelnya ya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi ya, jadi pemula itu hanya di level pertanyaan 1 2, kemudian sama terampil gitu juga. Di levelnya mahir juga di level hanya 2 dan 3 ya, level pertanyaannya kuesioner yang tadi ya, yang di atas. Saya sambil nge-add ya. Sama ini juga ya, di level pertanyaan 3 4 seperti ini. Nah, seperti itu ya, ada level-levelnya sendiri. Kemudian kita langsung masuk ke bagian halaman 136. Coba saya cek. Nah, di sini kemudian ada mekanisme perkaliannya ya. Nah, di sini ada perkaliannya. Ada perkaliannya. Nah, di sini ini makanya tadi saya bilang minimal bobotnya 90. Minimalnya bobotnya 90. Nah, ini karena rumus dasarnya itu 90 ya, rumus dasarnya 90. Kemudian ditambahkan 109 kurang 90 ya. Baru dikalikan levelnya dikurangi A-nya ini susah saya nyontokannya di sini. Nanti saya langsung di bagian sini aja, yang bagian Excelnya ya. Mana nih? Oke, di bagian ini. Ini saya dapatkan contoh ini saya dapatkan dari mana ya? Dari sharing juga yang salah satu anggota grup. Saya juga nggak tahu siapa namanya akunnya. Tapi terima kasih banyak udah nge-sharing yang ini. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini tadinya tadi di situ 109 ya. Ini ada sebabnya ya. Ada sebabnya kenapa di sini 109 padahal di sini tadi 90 ya. 90 seperti ini ya. 90 dikurang dikurang 109 ditambah 109 dikurang 90 ya. Nah, jadi sebenarnya seperti ini ya yang untuk di sini. Cuma ini tergantikan karena dia berada di mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugasnya itu di atas levelnya. Jadi dia mendapatkan poin tersendiri. Jadi kalau di level madya itu ya, madya ini persyaratan levelnya 45 karena dia mengerjain satu tingkat di atasnya, dia melampaui ya, berarti dia bisa mendapatkan poin 6. Nah, seperti ini. Ini ada penjelasan ya. Ranknya itu 4 sampai 5, tapi ketika dia melampaui untuk yang di madya ini, untuk yang di madya ya. Di madya dia bisa naik ke level 6 ya, yang tidak di atas satu tingkat di atas levelnya, di level 6 ya. Kan ranknya 4 sampai 5 seperti itu ya. Nah, maka metode perkaliannya itu seperti ini ya. 109 kalau dia di atas level ya. Kalau dia ini perkalian metode hitung yang standar nih, yang standar. Nah, ini metode hitung yang standar seperti ini. Kalau yang perkalian metode ketika dia mengerjakan melebihi di atas levelnya, maka metode perkaliannya langsung jatuh seperti ini di sini ya. Seperti ini. Nah, jadi 109 ditambah 120 dikurang 120 dikurang 109 per B dikurang A, kemudian kategori levelnya di mana pamannya ya. Nah, contohnya di sini. Dia di atas levelnya berarti di 6 ya, di level 6 dikurangi level maksimal ya, dikurangi level maksimal. Ya, ini 1. Sebenarnya ini ibaratnya rumusnya apa sih ya? Sebenarnya kalau bagi saya sih ini rumus sia-sia ya.
level di atas dikurangi level maksimalnya dia ya 1. Semuanya begitu sama juga. Ini juga gitu ya. Ini juga gitu ya. Sebenarnya ini bagi saya sih rumus sia-sia juga sih. Ya sama dengan ini. Ini level standarnya dia paling tinggi dikurangi 4. Hasilnya poinnya 1 juga. Ya apapun dikalikan 1 ya tetap hasilnya sama gitu lah. Makanya saya bilang ini tapi mudah-mudahan nggak yang menciptakan rumus ini nggak menghujat saya nanti. Tapi bagi saya ini rumus sia-sia ya seperti ini, rumus sia-sia. Sama dengan ini sebetulnya kalau ada rumus seperti ini di sini 2 dikurang 1 ya sebetulnya sama juga. Apapun dibagi 1 ya tetap hasilnya sama ya. Jadi ini ibaratnya ini rumus sia-sia bagi saya ya. Intinya poinnya itu sebenarnya di sini. 108 ya dikurangi yang poinnya tadi ini. Maka sebetulnya yang berlaku di rumusnya ini sebetulnya yang berlaku ini cuman yang ini yang bermain ya. Yang 109 ini tambah 120 sama 109 ini. Ini aja yang bermain. Nah, kalau dilihat hasilnya seperti ini ya. Itu aja yang bermain. 109 ditambah 11 ya 120. Sama dengan ini yang perilakunya ketika itu standar ya. Perilakunya standar tidak di atas levelnya. Ya seperti ini yang bermain ini hanya ini ya 90 ya. Nah, standar harganya 90 minimal 90 ditambah ini ya ini. Kalau teman-teman perhatikan secara seksama. Ini sama nih harganya. Ini juga sama ya. Jadi sebenarnya kita sebagai pegawai saya merasa dikadalin dengan rumus yang ada seperti ini ya. Kita pusing dibuatnya ternyata ujung-ujungnya rumus rumus yang ini hanya yang bermain sebenarnya. Ada ini hanya mengacaukan isi pikiran saja ya. Pengecoh bagi saya. Tapi nggak tahu teman-teman seperti apa tanggapannya. Tapi saya pendapatnya seperti itu aja ya. Kesimpulannya dari rumus ini saya berapa hari ngutak-atik ternyata rumusnya dibaliknya pembodohan sebetulnya. Ya. Nah, jadi seperti itu yang jelas. Mudah-mudahan ucapan saya tadi jangan direkam kemudian di-share kemana-mana, dijadikan bahan untuk ngomporin satu sama yang lain ya. Ini hanya pandangan pribadi saya saja. Tapi kalau teman-teman mau praktekkan ini nggak apa-apa juga. Tapi tenang aja untuk di aplikasi aplikasi yang barunya itu benar-benar berdasarkan ini ya. Hiruk pikuknya ini ya. Metode hitungnya. Tenang aja yang untuk apa yang saya sharekan tadi. Nah, tapi yang ingin saya jelaskan itu metode hitungnya itu seperti ini ya. Metode hitungnya seperti ini. Nah, jadi kemudian kita masuk ke tahap itu tadi metode hitungnya. Kemudian saya masuk ke tahap di bagian mana aplikasi saya nih. Ini. Oh ini ya. Oke. Nah, kalau di aplikasi saya sudah saya sudah sediakan seperti ini ya, kuesioner. Ini saya anggap sebagai kuesioner. Ini ada 5 tadinya ada 7 ya. Jadi jangan salah paham, bukan ini 5 kemudian tadinya 7 kemudian dikurangi jadi 5 ya, enggak ya. Jadi ini ada data masternya di sini. Data masternya di sini ya. Jadi yang ada di permempannya tadi, yang di bagian atas ya, halaman 76 kalau nggak salah tadi itu. Nah, ini saya sudah copy pastekan juga di sini ya. Ada 7 level perilaku. Nah, di sini saya kembali di data masternya di aplikasi versi 5 ini ya, untuk jabatan terampil ya, kategori terampil ya, mulai dari pemula, terampil, mahir dan penyelia. Nah, dia hanya mengerjakan ini ya, kuesioner 1-2 ya. Jadi pertanyaannya cuma seputar ini. Ditambah 1 ini ya, yang ketiga kalau memang dia berhasil mengerjakan level yang di atasnya, 1 tingkat di atasnya levelnya ya. Jadi cuma ada poin 3 ya, 3. Makanya di sini di bagian saya ini ada 3 aja ya.
Jadi ini sudah otomatis ya, ketika dia fungsional keterampilan, kemudian dia mahir, dia langsung di bagian eksekusinya, langsung eksekusinya di mana? Poin 34 ya. Poin 34 berarti sini 34 sama 5 ya. Jadi otomatis di bagian mana ini perilakunya, di sini indikatornya langsung ya. Ini otomatis ada rumus ya di sini otomatis ya. Jadi uraian tugas uraian indikatornya ini langsung otomatis pindah ke sini ya. Ketika ini udah otomatis. Ini otomatis juga sih ya ketika sudah ngisi database tadi ya. Database-nya di sini. Ya, database-nya sih ngisinya seperti biasa seperti ini. Yang lain-lain nanti otomatis ngikut. Yang jelas saya ingin ngasih tahu bahwa lembar perilakunya ini, lembar level ini, L-nya level perilakunya ini, kuesionernya ini dia otomatis ya. Siapa tahu pimpinannya mau minta di print ya, printkan aja. Oke. Kemudian saya kembali ke sini. Nah, seperti itu ya. Dia levelnya 3 4 5 6. Kita cocokkan ya. Menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meladani perilaku komitmen terhadap organisasi. Oke. Kita cek. Itu tadi pertanyaan berapa? Sorry, lupa. Oke, sorry, ini bagian komitmen. Oke, kita di bagian komitmen. Ini tadi bagian pelayanan. Jadi hati-hati ya. Ngeceknya ini khusus bagian pelayanan, yang ini bagian pelayanan. Nah, kita ngeceknya di bagian komitmen, karena yang saya bacakan tadi di bagian komitmen. Ya, ini ya, menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meladani perilaku komitmen terhadap organisasi. Nah, jadi sesuai ya. Nah, umpamanya saya ganti database-nya di sini. Ini dokter ya. Oke. Saya ganti database-nya. Ini kok dokter 3, sorry. Ini anggaplah perawat ya, sorry. Ini jauh betul anunya. Saya biar enak, otaknya sinkron. Kalau yang tadi. Oke. D3, saya kembali ke S1 ya, ke S1, saya eksekusi X1, kemudian oke, di 3A ya, 3 ahli pertama. Nggak usah ya, saya ambil yang penata aja ya, untuk ahli muda ya, ahli muda penata. Oke. Nah, di sini otomatis di bagian perilakunya, oke, nggak sinkron dia. Oh, ternyata ini kenapa nih? Harusnya nurut ya. Terampil. Ini seharusnya nurut juga sih. Seharusnya eksekusinya di sini mudah ya. Ini kok nggak mau mudah-mudah ya. Nah, terus oke. Saya kini ada rumusnya kesalahan, tapi ini contohnya saya ketik manual aja ya, mudah ya. Nah, yang jelas intinya itu dia kalau salah sedikit eksekusi rumusnya nggak berbeda, itu pasti berbeda juga di sini, nggak mau eksekusi. Nah, ini karena kebetulan sama persis ya, sama persis dengan ada permintaan A yang ada di database-nya di sini, itu langsung eksekusi. Jadi rumusnya tenang aja, kalau aplikasinya yang salah tenang aja, aman. Cuma ini tadi rumusnya keliru sedikit. Nah, kita mau ngecek nih, benar nggak fungsional keahlian dengan mudah ini berada di levelnya ya, berada di level 34 untuk kuesionernya ya. Jadi kita cross check di bagian orientasi pelayanan secara acak aja, 1 poin aja seperti ini ya. Memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Kita cek di level 34 untuk orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan di level 34 yang ini ya. Oke, level 34. Nah, ini ya, sama ya, memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak yang dilayani sesuai standar. Nah, jadi maksud setiap levelnya itu diberikan level tadi ya, di halaman berapa tadi itu ya. Kita bolak-balik ya, saya nggak hafal halamannya tadi. Level perilaku.
Kok nggak mau ya? Beneran nggak halaman 76 nggak tadi? Halaman berapa sih tadi itu? Ada yang ingat? 47 ya? Bantuin dong. Saya ingatannya juga. Nah, ayo kemana tadi? Halamannya di mana tadi itu? Halaman 57 bang. 57 ya? Ya, saya kalau nggak dibantuin, saya kadang cepat. Oke, benar. Oke. Nah, jadi maksud daripada levelnya tadi ini, nah ini benar ya. Ini kuesionernya benar. Saya kejauhan turun ke bawah. Oke, ntar ya, saya kejauhan. Nah ini, jadi maksudnya ini ya, maksudnya persyaratan levelnya itu berdasarkan kuesioner yang ada di atasnya tadi ya, seperti itu. Nah makanya saya buat aplikasi tadi sedemikian rupa. Ketika memilih fungsional keterampilan dengan mahir, nanti level pertanyaannya langsung berada di level 2 dan 3 ditambah 1 level 4 agar siapa tahu teman-teman mengerjakan di atas standar ya, seperti itu. Jadi di aplikasinya sudah mempersiapkan itu. Seperti itu tadi ya aplikasinya, metodenya. Nah, jadi selalu ada 3 baris ya, selalu, walaupun di sini cuma ada 2 ya, 45 berarti ada 2. Cuman karena persiapannya untuk level di atasnya ya, berarti ngambil 3 sampai 45 seperti itu. Terus sampai di bawah untuk bagian komitmennya, di bagian perilaku inisiatif kerjanya dan seterusnya ya. Seperti itu caranya. Pokoknya itu tadi salah satu contohnya. Nah, yang jelas begitu prinsip kerja aplikasi saya ya. Aplikasi yang ini. Nah, untuk selanjutnya di bagian sini tinggal memilih ya dan tidak. Cuma saya tidak tulis ya dan tidak, saya hanya kasih V dan X. Dia umpamanya kita pilih X begini, nah otomatis bobotnya berubah ya. Bobotnya berubah. Kalau kita pilih V, nah seperti ini ya. Di sini juga gitu juga. Ini saya pilih V, otomatis bobotnya berubah, turun ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dia bobotnya kalau terpenuhi semua ya, artinya V itu artinya iya ya, X itu tidak. Dia kalau terpenuhi semua 5 ini berarti dia di atas standarnya gitu ya, di atas standar. Ini standar maksimalnya kan di level 3 sama 4 ya, seperti ya, berdasarkan pertanyaan berdasarkan ininya tadi di sini ya, kuesionernya di sini dia di level 3 4 karena dia ngerjain sampai dia di satu level di atasnya, berarti dia bobotnya 5 ya, gitu ya. Nah, makanya seperti ini aplikasinya ya. Nah ini kalau tidak ngerjain yang di bawah, otomatis berada di level maksimalnya sesuai dengan standar levelnya dia. Nah seperti itu ya. Nah ini kalau ditambahin sini, nah, di atas levelnya seperti itu ya. Seterusnya di setiap jenjangnya ya, di setiap jenjang seperti itu model aplikasinya. Ini semua ini sudah saling terkoneksi. Nah ini yang di sini levelnya 5 ini langsung ke bagian sini ya, langsung tereksekusi di sini ya. Nah ini sudah ada rumusnya juga ya. Nah, jadi 5 tadi itu kalau dimasukkan di rumus yang tadi seperti ini, dimasukkan mana tadi, di sini hasilnya sama, ini hasilnya sama. Jadi ini saya contohkan tadi yang untuk yang terampil nggak salah tadi ya, mana sih, lupa saya. Oh yang S1 ya, S1 oke benar. S1 yang nyata-nyata yang sama levelnya 34 ya, sama dengan contoh yang di sini ya. Yang di sini. Nah, metode hitungnya sama ya. Metode hitungnya sama. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai model hitung perilaku? Berarti ya. Berarti bisa juga minimal
tergantung level kalian ya. Misalnya level kaliannya, misalnya dia golongannya udah 4A, berarti tak bisa minimal 90, harus lebih tinggi berarti. Mana tadi? Mana? Di level? Misalnya di level 4 berarti kan Madya kan butuh 4 atau 5 minimal level. Ya 4, 5 sampai 6 lah. Kalau ditotalkan tentu dia lebih dari 10 minimalnya. Nggak boleh kalau dijumlahkan semua berarti. Tergantung nanti di sini. Kalau nilainya 90 malah terlampau rendah untuk level Madya gitu berarti. Tergantung di sini nanti ini kan ada levelnya ada ini ya. Jadi setiap setiap perilaku itu aspek perilaku ya. Ini aspek perilakunya. Tergantung di sini hasil hitungnya seperti apa ya. Rata-ratanya 5. Berarti kalau di rata-rata 6 di sini ya, rata-rata 6. Saya contohin aja ya. Level apa tadi? Madya ya. Madya. Level 4 atau 5. Oke, saya 4 paling rendah. Saya cek Madya di sini aja. Madya. Oke. Nah, anggaplah di sini 6 ya, 6. Ini contoh untuk di orientasi pelayanan ya. Kan 6 sini, anggaplah maksimalnya 66 semua nih, berarti rata-rata 6 nih. Nah, kalau berdasarkan hasil hitungnya kita coba cek ya. Oke. Mana ya, tetap juga 120 sih. Jatuhnya tetap 120 karena itu tadi maksimal kemarin di 120 tinggi kali. Udah nilai maksimal. Kenapa? Udah nilai maksimal bukannya 120? Iya benar, 120. Ya, berarti nggak bisa minimal 90. Nggak bisa karena rumusnya tadi itu mana tadi? Makanya saya bilang rumusnya ini agak melakukan pembodohan juga sebetulnya. Sorry. Mana tadi rumusnya? Bentar ya. Nah ini, ya itu tadi. Makanya saya bilang tadi rumusnya ini sebenarnya bikin hancur-hancur isi kepala sebetulnya. Dia capek-capek disuruh inilah seperti ini ya. Ini. Nah, kan basicnya 109. Kalau dia di atas levelnya ngerjain, maka metode hitungnya standarnya itu 109. Dia sudah dapat 100.109 loh ya. Kalau dia melakukan di atas standar, dia sudah dapat poin 109. Kalau dia melakukan itu standar aja, dia sudah punya bekal 100. Makanya gimana nilainya nggak tinggi. Ini rumusnya artinya dia udah punya bekal 90. Yang rumus ini hanya menambah poin yang dari 90 tadi. Makanya pasti nilainya tinggi. Dan rumusnya sebetulnya ini rumus pemikiran abal-abal juga ya, jatuhnya 11 juga seperti ini. Coba cek perhatikan rumus yang ada di sini deh. Itu pas metodenya sama seperti tadi. Cuma saya malas menguraikan, cuma karena sudah ada contoh, ya udah makanya saya ambil dari sini aja biar enak ngejelasin aja. Nah, ini. Jadi dengan rumus seperti ini ya saya bahasakan secara sederhana, dia konsep sederhananya dia sudah punya, kalau dia melakukan itu sesuai standar dia berarti sudah punya bekal 90. Yang ini hanya embel-embel tambahan aja. Kalau dia melakukan itu di atas standar berarti dia sudah punya bekal 109. Seperti itu sih. Saya membacanya seperti itu. Saya nggak tahu kalau teman-teman membacanya seperti apa. Nah, di aplikasi saya itu menggunakan metode rumus hitung seperti ini. Saya sudah dapat dapat beberapa contoh, ada berapa ya? Metode perkaliannya sama semua seperti ini, sama semua ya. Saya dapat contoh itu sama semua seperti ini, makanya saya putuskan ya udah saya ambil metode hitung seperti ini ya untuk di aplikasi yang versi 5-nya ini. Seperti itu ya. Berarti ada saya kirim ke Telemeradi contohnya. Contoh panduannya. Oke. Oh ini ya? Iya. Ini Excel kah? Kalau Excel bagus lagi, saya biar mudah cerna. Oke. Dia sudah otomatis. Oke, benar. Nah ini sama ini di level 6 ya. Ini larinya kemana? Saya cek dulu average.
Ini halaman. Berarti ya, ada levelnya, level 4, 5. Ya benar. Tinggal pilih yang mana. Ya benar. Saya sudah paham. Nah, cuma ini ini larinya rata-rata 6. Larinya mana ini? Eksekusinya ke nilai. Oh, ini contoh perhitungan perilaku aja. Oke. Sebenarnya sama sih cara hitungnya ya. Jadi ini rata-rata 6 umpamanya. Apa ini? Oh, dia kalau umpamanya 1 ya. 1 kalau tidak terpenuhi gini ya. Oke. Oke, kita ke level sini ya. Kita ke level 4. Tadi level berapa saya punya ya? Level 4 atau 5 untuk media mereka. Oh, ini berarti ya. Ini ya level 4 ya. Nah, ini dia modelnya sama sebenarnya cara eksekusinya. Jadi 1 itu terpenuhi, 0 itu tidak. Nah, kita contohin aja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya rata-ratakan 6 aja semuanya ya. Nah, ini. Nah, pasti hasilnya rata-rata 6. Nah, ini makanya saya bilang nilainya pasti sama dengan rumus apa yang saya punya. Nah, ini 120 jatuhnya juga. Nah, ini ya 120 untuk orientasi apa ini? Ini mana ini? Dia aspek apa ini? Oh, oke, aspek pelayanan ya, orientasi pelayanan. Rata-rata 6 jatuhnya pasti 120. Ya, sama dengan ini yang saya punya. Mana yang saya? Sudah nilai maksimal berarti ya? Iya. Minimalnya 90. Iya benar. Makanya kalau tidak mau 120 berarti mana ini? Berarti di sini jangan dikerjain. Ini dinolkan ya. Enggak, berarti minimal nilainya 4 berarti. Levelnya kan 4 atau 5. Gitu. Oh ya, boleh. Ini berarti ini dinolkan juga ya. Oke, berarti ya, minimal nilainya 4. Ya. Berarti benar. Berarti caranya ya tinggal bagaimana caranya kita ya. Jadi kalau umpamanya itu pilih berarti totalnya 4 semua. Iya benar, tinggal total 4 aja, gitu aja tekniknya ya. Jadi jangan nyalahin rumus hitung. Gitu aja sih tekniknya, benar. Iya. Ini totalnya 4 ya. Cari mana lagi? Ini 0. Ini 0. Dinolkan ya. Totalnya 4 ya, 90. Ya sama dengan tadi yang rumus saya. Aplikasi saya. Mana ini? Nah, ini. Saya X kan. X. Share ya. Ini copy saya X. Ini salah. Oke, saya totalkan 4. Nah, ini sama sebenarnya. Nah, ini totalnya 4. Ya ujung-ujungnya pasti jatuhnya salah. Saya selalu mau pilih klik mana ini. Di nilai perilakunya ya udah pasti 90 ini. Ya, sama ya. Metode hitungnya sama. Jadi saya bersyukur jadi apa yang benar Pak, dia nilai minimal banget 90 berarti. Iya benar. Jadi gitu aja teknik hitungnya, gitu aja ya. Jadi tinggal memainkan yang ada di sini. Memainkan ada yang di sini ya. Jadi kalau atasannya ini gimana cara poinnya, ya udah tunjukin print out. Ini Pak cara nilainya gini. Nah, teman-teman juga umpamanya sudah punya aplikasi, sudah terlanjur memakai yang aplikasi versi 4. Versi 4 kemudian teman-teman punya perhitungan perilaku tersendiri seperti ini, nggak apa-apa juga sih. Di versi 4-nya langsung entry 90, di 90 ini langsung entry di versi lamanya mana ini? Nah, ini versi 4. Oke. Di bagian perilakunya ini ya udah langsung eksekusi 90 aja. Ya, kalau punya Excel aplikasi penghitung perilaku ya. Tapi ya seperti itu ya caranya. Nah, teman-teman juga bisa download yang versi 5 ini khusus untuk menghitung perilakunya aja untuk versi 4-nya ya. Jadi yang penting intinya di database dulu diisikan. Yang lainnya untuknya nggak usah diisikan karena kita hanya targetnya untuk menghitung nilai perilaku. Jadi apa yang ada tertuang di nilai perilaku di sini, hasil yang ada di sini nanti teman-teman entrykan di versi 4-nya supaya tidak kerja 2 kali. Istilahnya kalau pakai ini lagi kerja 2 kali ya.
Padahal tambahannya cuma sheet master sama lembar perilaku seperti ini ya. Jadi gitu tekniknya ya teman-teman ya. Kalau masih mau menggunakan yang versi 4. Jadi cukup mengisi database-nya yang ini untuk AK-nya nggak usah, kita hanya memanfaatkan untuk lembar perilakunya untuk menghitung perilakunya. Siapa tahu pimpinannya menanyakan seperti apa sih metode hitungnya. Nah, jadi jelasin deh seperti yang saya panjang lebar tadi, pasti puyeng. Sama juga, saya juga awalnya juga puyeng juga sih. Sampai sekarang juga sebenarnya masih pening. Oke, ada yang mau di-share nggak ini pengalamannya? Ini saya nge-share pengalaman sendiri, menghitung sendiri, puyeng sendiri. Siapa tahu ada yang mau nge-share juga pengalamannya seperti apa selain Mas-nya tadi. Ada yang mau di-share atau mulai merasa pening-pening? Jangan lupa minum kopi, minum teh, air putih. Mas Anton gimana Mas Anton? Biasanya Mas Anton rajin menanya ini. Nggak ada komen ya Mas Anton ya. Pening. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi yang saya share yang versi 5-nya ini, saya rasa sih udah fix ya. Nggak ada perbaikan lagi. Udah fix. Ya, jadi artinya sudah lengkap ya, ada SKP terkaitnya, rencananya NSKP-nya. Nanti tinggal teman-teman bagaimana cara pakainya aja lah, dan bagaimana kebijakan yang ada di sana. Yang jelas saya sudah berusaha semaksimal mungkin teman-teman bisa bikin, saya berusaha agar teman-teman bisa bikin SKP model baru dengan sesuai dengan rule-nya. Nah, ini saya sudah berusaha bikin aplikasi sesuai dengan rule-nya ya. Nah, kalau ini pun mau di print nanti, ini sudah ada sendiri ya, lembar kuesionernya mau di print sendiri sudah ada. Nanti teman-teman tinggal print sendiri hasilnya. Nanti teman-teman klik seperti ini dulu, seperti apa sama dengan nilai perilakunya ya. Ini di print, kemudian diperlihatkan ke pimpinannya, dia setuju apa enggak dengan mode seperti ini. Kalau nggak setuju, oh ini salah, ini kamu nggak kerjain, ya udah teman-teman tinggal merubah di standar level minimalnya aja. Oke, seperti itu ya. Yang baru, yang pengguna baru, ada yang mau ditanyain mulai dari metode aplikasi yang lama, SKP yang lama deh, nggak apa-apa, saya layanin juga. Ada yang mau di sharing? Mana ini suaranya? Ya. Jadi itu lembar perhitung. Jadi lembar yang ini Pak, yang lembar yang di tampilan yang di layar itu digunakan untuk menilai yang ada di nilai perilaku. Betul, betul. Jadi lembar perilaku ini untuk menghitung nilai perilaku. Jadi kalau kemarin saya sarankan ketik sendiri ya, entry manual sendiri minimal 90. Sekarang ada sendiri lembar perhitungannya tersendiri ya, seperti ini. Nah, kalau di aplikasi yang lama versi 4 ini ya, di sini saya sarankan ketik 90 ya. Tadi panjang lebar tuh saya sudah jelasin mengapa minimal 90 ya. Nah, di sini, nah ini pengganti ya, pengganti yang tadi ngentri sendiri. Yang di versi 5-nya itu menghitung otomatis dah dengan rule-nya seperti ini ya. Tapi kalau udah bikin aplikasi yang versi 4 dan di sana di daerahnya nggak ada masalah dengan apa yang dientrikan, ya udah berarti ya nggak ada masalah juga ya. Ini hanya sekadar tambahan info aja, tambahan ilmu aja, tambahan sharing aja. Seperti ini sih rule tatanya sebenarnya, mulai dari awal sampai akhir seperti ini sih modelnya, seperti ini. Kurang lebih seperti itu aja sih. Ada lagi pertanyaannya Mas Anton? Mas Anton nih kayaknya udah lincah nih di SKP yang baru ya Mas Anton ya, udah lincah ya, nggak ada error lagi Mas Anton. Yang lainnya mana nih?
yang kita berarti yang ikut cuma kurang lebih 15 14 ya. Padahal yang ikut voting cukup banyak saya kira. Tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup banyak juga sih. Yang ibu-ibunya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup jelas atau cukup puyeng? Ayo. Sebelum kita close kayaknya udah paham semua ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelasin hari ini bisa paham ya. Ada tambahan sedikit lah ilmu ya daripada yang sebelumnya. Untuk di bagian bawah-bawahnya juga ini ya tadi ya. Jadi pilih seperti ini, V atau seperti ini. Nah, ini juga. Oke. Jadi kalau di sini walaupun kita pilih V tetap 4 ya, karena di sini dia harus ngelewatin ini dulu ya. Harus ngelewatin ini dulu, poin utama yang ini dulu baru bisa naik ke levelnya. Jadi kalau ini seperti ini belum tentu jadi 5 ya, karena ini untuk tambahan aja ya, tambahan. Jadi dia harus tidak serta-merta di pemainnya level ini X kemudian ini V ya langsung merubah nilainya 5, enggak ya. Karena harus melewati levelnya ini dulu baru bisa naik ke level ini. Kalau ini gagal berarti ini gagal juga ya. Nah, sama kecuali modelnya seperti ini berhasil belum tentu berhasil di sini ya, atau tidak dikerjakan. Nah, seperti itu cara memaknainya. Atau bisa seperti ini ya, karena hanya pengen ambil yang minimalnya aja supaya nilainya nggak terlalu tinggi ya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian di sini juga bisa seperti ini modelnya. Di sini dimainkan. Di sini 5 ya, di sini 5. Di sini 5. Kemudian di sini 4 ya. Di sini 4. Kemudian di sini 5 lagi. Ya, tergantung teman-teman seperti apa caranya ya. Nah, jadi di sini rata-rata 4,8, di sini rata-rata 4 ya hasilnya. Kalau rata-rata 4,8 ada sendiri ya nilainya. Nah, ini. Kalau rata-rata 4,8 ini ya. Dan nanti nilainya bervariasi seperti ini ya. Oke, sama dengan ini. Nah, otomatis ya cara ngitungnya. Untuk di lembar perilaku. Nah, itu semuanya tergantung cara pakainya teman-teman aja ya. Aplikasinya saya sudah kasih, saya berusaha maksimal mungkin teman-teman mendapatkan aplikasi yang bagus, yang tidak error-error, kemudian berdasarkan rule-nya ya, aturannya, cara bikinnya. Nggak asal jadi. Mungkin cukup ya, mungkin cukup. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini kita udah 1 jam lebih. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Gimana, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke. Saya closing aja ya. Closing statement aja. Jadi untuk yang pengguna baru saya sarankan mana nih di grup. Saya sarankan ini di pesan tersematnya untuk yang pengguna baru ya. Pengguna baru, pahami dulu cara penggunaan SKP model lama. Ini ada urutannya 1 sampai 11 seperti ini. Pahami betul-betul dulu itu. Kemudian aduh kasihan. Kita udah mau closing. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk yang pengguna baru, pahami dulu penggunaan aplikasi SKP model lama. Saya share ulang dulu ya. Saya sharing ulang dulu. Nah ini, jadi di aplikasi grup privatnya itu
saya sudah tanamkan pesan tersemat. Jadi yang pertama untuk pengguna baru, yang pertama harus dilakukan adalah pahami dulu untuk penggunaan aplikasi SKP yang lamanya seperti ini ya. Ini ada poinnya 1 sampai 11. Kemudian nanti kalau udah paham itu baru kemudian menuju ke bagian ini. Di sini cara penggunaan aplikasi SKP baru ya. Ini tahap pertama, ini ada part 2-nya. Part 3-nya yang session tadi ya, khusus membahas mengenai perilaku kerjanya ya. Yang di awal-awal itu hanya sekedar imbuhan aja ya, sekedar mukadimahnya aja. Tapi intinya yang mau saya ajarkan hari ini adalah bagaimana cara menghitung penilaian perilaku kerjanya ya. Nah, jadi itu. Kalau jadi untuk yang pengguna baru, yang pendatang baru di grup privat, saya sarankan itu tadi. Ada 2 poin aja. Pahami dulu ini mode lamanya seperti ini ya. Tanpa memahami mode lama, maka teman-teman tidak bisa menggunakan aplikasi SKP yang versi barunya ya, aplikasi SKP barunya tadi. Teman-teman akan terkendala mengerjakan di sini ketika teman-teman tidak memahami cara penggunaan aplikasi SKP mode lamanya dan dupaknya. Nah, itu aja. Kemudian aplikasi SKP Permenpan 8 ini bisa digunakan buat seterusnya ya. Apapun fungsionalnya dan kapanpun sepanjang waktunya ini bisa digunakan ya. Jadi tak terbatas. Kecuali ada perubahan peraturan ya. Nah, baru ini tidak berlaku. Ya, mungkin cukup itu dulu ya materinya hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan teman-teman untuk hadir dari siang sampai sore hari ini. Di sini sudah sore ya. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, yang nyeleneh, yang secara tidak sengaja saya lontarkan. Ya, saya mohon maaf untuk itu. Mudah-mudahan materi apa yang saya sharing tadi teman-teman bisa tangkap, teman-teman bisa aplikasikan di unit kerjanya masing-masing, kemudian bisa mengajarkan kepada yang lainnya juga. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala ucapan saya. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.